Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris, kelas Humas 3C dengan NIM 12440600118. Saya di sini akan membedah 25 teori komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, teori stimulus, tokoh Ivan Pavlov. Teori ini memandang komunikasi sebagai hubungan sebab dan akibat. Pesan stimulus yang disampaikan komunikator akan memicu reaksi respon tertentu dari komunikan. Teori ini banyak digunakan dalam perikanan propaganda karena menekankan pengaruh langsung pesan terhadap perilaku. Yang kedua, teori Laswell. Teori Laswell, komunikasi dirumuskan melalui pertanyaan seperti who says what in the which channel to whom with what's the effects. Teori ini menekankan unsur-unsur penting komunikasi dan sangat berguna untuk menganalisis komunikasi massa. Yang ketiga, teori Shannon dan Weaver oleh Claude Shannon dan Warren Weaver. Komunikasi dipandang sebagai proses penyampaian pesan dari sumber penerima melalui saluran tertentu yang dapat terganggu oleh noise. Fokus teori ini adalah keakuratan dan efisiensi transmisi pesan. Yang keempat, teori interaksionisme simbolik oleh Georg Herbert Mead. Makna tidak dapat melekat pada pesan, tetapi dibentuk melalui interaksi sosial. Individu bertindak berdasarkan makna yang muncul dari simbol-simbol dalam komunikasi. Yang kelima, teori konstruktivisme oleh J.C. Delia. Teori ini membangun individu realitas sosial melalui proses komunikasi. Setiap orang memiliki konstruksi makna yang berbeda tergantung pengalaman dan kemampuan kognitifnya. Yang keenam, teori agenda setting oleh Maxwell M.C. Combes dan Donald Shaw. Nah, teori ini memiliki media massa, kemampuan menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat, meskipun tidak secara langsung mempengaruhi sikap atau pendapat. Yang ketujuh, teori usis dan gratification oleh Elihu Kezi dan Zeigi. Teori ini khalayak dianggap aktif dalam memilih media sesuai kebutuhan seperti informasi, hiburan, identitas diri, dan integritas sosial. Dan yang kedelapan, teori spiritual of silence oleh Elizabeth Noelle Neumann. Nah, teori ini individu cenderung menyembunyikan pendapatnya jika merasa berada dalam posisi minoritas untuk menghindari isolasi sosial. Yang kesembilan, teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana ide, produk, atau teknologi baru menyebar dalam masyarakat melalui saluran komunikasi tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu. Yang ke-10, teori cultification oleh Georgi Gibner. Paparan media terbentuk untuk televisi dalam jangka panjang membentuk persepsi khalayak tentang realitas sosial. Nah, itu teori oleh Georgi Gibner. Yang ke-11, teori kritis. Teori kritis ini oleh Theodor Adorno Max Horkheimer. Media dianggap sebagai alat dominasi ideologi kelompok yang berkuasa untuk dapat menciptakan kesadaran palsu dalam masyarakat. Dan yang ke-12, teori semotika oleh Ferdinand dan Charles Sanders de Vries. Nah, komunikasi dipahami sebagai sistem tanda. Makna muncul dari hubungan antara penanda dan petanda. Yang ke-13, teori retorika. Teori retorika ini oleh Aristoteles. Komunikasi persuasif efektif harus memperhatikan etos, kredibilitas, patos emosi, dan logos atau logika. Yang ke-14, teori akomodasi komunikasi oleh Harvard Gillish. Individu menyesuaikan gaya bicara dan bahasa untuk memperkecil atau memperbesar jarak sosial dengan lawan bicara. Yang ke-15, teori dramaturgi oleh Irving Goffman. Nah, teori ini interaksi sosial dipandang seperti pertunjukan teater di mana individu mengelola kesan yang ingin ditampilkan kepada orang lain. Yang ke-16, teori penetrasi sosial oleh Irwan Altman dan Dalmas Taylor.
Nah, teori ini hubungan interpersonal berkembang dari tahap dangkal menuju tahap intim melalui keterbukaan diri yang bertahap. Dan yang ke-17, teori identitas sosial. Teori identitas sosial menurut Henry Teisvel, identitas seseorang dibentuk oleh keanggotaannya dalam kelompok sosial yang mempengaruhi pola komunikasi dan sikap terhadap kelompok lainnya. Dan yang ke-18, teori coordinates. Teori coordinates management dan meaning. Teori ini oleh Vernon Cronin. Nah, makna dari teori ini diciptakan dan dikelola bersama melalui aturan-aturan komunikasi dalam interaksi sosial. Yang ke-19, teori media ekologi. Teori media ekologi oleh Marshall M. Luhan, media tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi membentuk cara berpikir, berperilaku, dan berbudaya manusia. Yang ke-20, ketergantungan. Nah, teori ketergantungan ini menurut tokoh Sandra Roach dan Melvin DeFleur. Nah, semakin tinggi ketergantungan masyarakat pada media, semakin besar pengaruhnya media terhadap sikap dan perilaku. Yang ke-21, teori heuristik atau sistematik oleh Shelley Saiken. Teori ini memproses pesan secara cepat, heuristik atau mendalam sistematik, tergantung motivasi dan kemampuan berpikir. Yang ke-22, elaboration likelihood model atau disingkat ALM oleh Richard Rorty dan John Sesivok. Nah, teori ini terjadi melalui dua jalur. Yang pertama jalur sentral atau logis, dan yang kedua jalur periferal atau isyarat dan sederhana. Yang ke-23, teori framing oleh Irving Goffman. Teori ini cara media membingkai realitas memengaruhi cara khalayak memahami suatu peristiwa. Yang ke-24, teori gatekeeping oleh Kurt Lewin. Nah, teori ini informasi yang sampai ke publik telah melalui proses seleksi oleh penjaga gerbang atau gatekeeper seperti editor media. Yang terakhir, nomor 25, teori two-step flow of communication oleh Paul Lejarslave dan Elihu Kaz. Nah, teori ini pengaruh media tidak langsung ke masyarakat tetapi melalui perantara opinions leader. Terima kasih ya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.